menyampaikan kepada saya bahwa dia tapi tidak mau pun dapat tandan, kemudian sama sampah ini itu mereka perintah. Oke, sahabat tani semua, saya mencoba mengamati ya dari kebun sawit sahabat petani kita di Desa Kertamukti ini ya. Jadi sebenarnya kebun sawit ini memang tanaman yang baru, new planting ya. Jadi sebenarnya ini tanaman sawit. Perkebunan sawit ini bukan perkebunan baru ya, tapi adalah perkebunan yang sudah dibangun tahun 86-an, sekian puluh tahun yang lalu, tahun 80-an ini ya. Ini adalah desa trans ya. Jadi teman-teman yang desa Kertamukti ini adalah teman-teman dari Jawa sana ya, yang dulu ditransmigrasikan kemari. Jadi mereka ini menanam sawit ini sudah beberapa kali fase ini ya. Ini saya dengar ada 3 sampai 4 kali fase ya. Ada satu yang ini adalah new planting ya. Jadi dulu tanaman sawit tua mereka tebangin, kemudian mereka tanami lagi ya. Ini adalah tanaman baru lagi. Tapi dia bukan berarti bahwa ini adalah bukan perkebunan baru ya. Tapi ada perkebunan yang sudah lama sekali, yaitu mulai dari tahun 80-an. Nah, hal yang menarik dari yang saya perhatikan dari kawan-kawan di sini adalah mereka membuat lubang-lubang itu ya. Nah, coba kita akan review ya. Kenapa sih lubang-lubang itu dibuatnya? Jadi di beberapa titik saya lihat itu dia lihat. Kita coba review di situ ya. Di situ pun juga ada lubang. Ini juga ada lubang di sini ya. Nah, lagi ya. Mungkin di sini ya. Ini juga ada kan lubang-lubang sini ya. Nah, coba kita review dulu. Apa sih fungsi lubang ini yang mereka buatkan? Karena beberapa waktu yang lalu, beberapa petani ini menyampaikan kepada saya bahwa Pak, selama ini pengalaman di desa-desa lain, ini ada lubang ya di sini. Itu kalau seandainya tanaman sawit ini sudah dilakukan, ini ya, rumput ya. Sampai di atas 4 kali itu dia tidak akan maksimal lagi, dia akan banyak sekali akan terserang oleh penyakit ya. Jadi memang logikanya uang benar juga bahwa penanam sawit ini ya proses pembaharuan itu mungkin maksimal itu 4 kali ya. Jadi kalau rata-rata maksimal tanaman sawit ini 20 tahun ya, 4 kali ya sekitar ya 80 tahun ya. Dia katanya tidak bisa ditanami sawit lagi. Nah, kalau secara logikanya bisa benar selama kita tidak mau mengembalikan apa yang kita ambil ke tanaman itu lagi. Sehingga otomatis kalau misalnya kita terus kuras ini tanah ini dengan menggunakan tanaman sawit ini, terus terang bahwa unsur hara yang ada di tanah ini pasti akan habis ya. Kita hanya ngambil tapi tidak mau mengembalikan. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi ya kalau kita mengambil, kita harus mengembalikan. Perlu kita mengembalikan lebih banyak dari apa yang kita ambil ya. Nah, ini yang secara siklus alam itu yang tidak kita sadari oleh petani adalah seperti itu ya. Kita hanya mau ngambil tapi tidak mau memberi ya. Kita hanya meminta tapi tidak mau mengasih. Nah, ini yang baik ya. Jadi konsep sedekah itu yang betul-betul harus diterapkan juga, bukan hanya kepada manusia ya, tapi juga kepada alam ini juga. Kita harus mengembalikan apa yang kita ambil. Nah, ini ya. Kita lihat ini. Ini adalah lubang-lubang yang dibuat oleh kawan-kawan di Desa Kertamukti ini, kawan-kawan petani ya. Nah, jadi fungsi dari lubang-lubang ini dibuatnya di beberapa titik ya. Situ pun juga ada sebuat itu mereka juga buat lubang-lubang ini. Nah, tugas lubang ini gunanya adalah seluruh apapun limbah dari maupun tandan, kemudian daun, pelepah segala macam itu. Nanti maka mereka tanam di sini ya. Itu hebatnya juga sini ya, mereka sudah sampainya. Termasuk ini apa? Terutama seperti ini ya. Ini apa ini? Sama sampah ini ya. Ini kan mereka fermentasi ini juga ya, langsung di sini. Jadi walaupun nanti mereka akan juga kasih pupuk di situ, tapi juga mereka lakukan ini ya untuk mengembalikan unsur hara yang ada di sini ya.
Nah, ini kan sebuah apa ya? Sebuah inovasi yang luar biasa dari kawan-kawan itu ya. Walaupun mereka petani, tapi mereka sangat peduli sekali dengan konsep ramah lingkungan ya. Jadi seperti ini, mereka nanti akan buang di situ ya. Ini katanya kemarin mereka sudah siram juga dengan itu, dengan fermentasi pupuk organik ya katanya, dengan POC itu. Karena POC itu juga ada apa ya, ada mikroorganisme. Nah, ini kata mereka yang simpan ini, nanti setelah ini penuh, nanti mereka akan nyiram dari apa? Dari pupuk itu di sini saja. Di samping itu juga mereka siram, tapi di sini juga apa? Lalu saya bilang, apakah tidak memboros itu pupuknya disiram saja ke sini ya? Tidak masalah Pak, kami banyak pun pupuk kami, karena seluruh limbah-limbah dari dari pabrik sawit yang PT Sempurna, sini ada PT Sempurna ya, yang mengolah itu sawit itu menjadi minyak. Itu air limbahnya itu mereka ambil untuk fermentasi, lalu mereka siramkan kemari. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kami sangat mendapatkan pupuk yang sangat melimpah ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini, kearifan lokal yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kertamukti ini ya, perlu kita contoh bersama ya. Juga mungkin perlu juga kita akan belajar bersama-sama kemari ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya lahan sawit, jika ingin merawat sawitnya itu dengan biaya murah, dengan menggunakan pupuk organik, mungkin kita sama-sama bisa belajar di sini ya. Nah, ini satu kearifan lokal yang selama ini juga tidak terpikirkan dengan saya ya. Mereka itu bisa sampai berpikir ke arah ini ya. Di seluruh sampah apapun, rumput-rumput apapun di sini itu mereka simpan di sini nanti ya. Jadi nanti kalau pupuk mereka itu berlebih dari limbah-limbah limbah pabrik dari pengolahan kelapa sawit itu yang mereka siramkan di kemari ya. Nah, nanti kita akan coba lihat juga ya bagaimana inovasi mereka, bagaimana pupuk-pupuk cair itu mereka masukkan kemari ya. Mereka punya cara tersendiri juga ya. Mereka nanti akan punya gerobak yang bisa berjalan, kemudian mereka akan tarik itu tali yang panjang, kemudian mereka akan siramkan ini dengan cepat ya. Nanti kita akan belajar juga dari mereka ya. Jadi banyak hal-hal yang inovatif yang sebenarnya sudah mereka lakukan di sini ya. Yang selama ini kita tidak memikirkan ya. Kita lihat lagi di sana ya. Mungkin mereka juga akan buat lubang-lubang juga di situ ya. Ini juga ada lubang-lubang di sini. Nah, ini juga ada lubangnya juga mereka buat itu ya. Jadi di beberapa titik mereka sudah siapkan lubang untuk membuat limbah-limbah itu ya, membuang limbah itu semua di sini. Ini sawit-sawit mereka juga bagus semua ya. Nah, lalu mereka itulah mereka sampaikan bahwa ini adalah salah satu antisipasi kami katanya, bahwa sawit kami sampai kapanpun akan tetap kami bisa tanam di sini, walau sampai 100 tahun, 200 tahun kemudian kan. Ya, saya bisa yakin juga, membenarkan juga konsepnya. Karena apa? Karena mereka sudah mulai berpikir untuk mengembalikan dari limbah apa yang ada ini ke dalam itu lagi. Sehingga C organik atau unsur hara yang ditanam ini tetap terjaga ya. Sehingga tanaman sawit mereka tetap bisa mereka tanam ya sepanjang hidup mereka, juga sepanjang generasi setelah ini ya. Nah, ini ya hal-hal yang perlu, yang hal-hal sederhana yang mereka lakukan, tapi merupakan sebuah inovasi yang luar biasa ya, yang selama ini tidak terpikirkan dengan kita ya. Memang selama ini kita ngomong tentang konsep ramah lingkungan itu hanya di teori, tapi mereka sudah melakukan ya. Ini dulu nih lubang yang sekarang ini sudah mereka timbun ya, dengan limbah-limbah atau sampah-sampah yang ada di sini mereka akan timbun ini. Nah, jadi di sini pun nanti sebagai alat bagi mereka itu untuk nyiram pupuk juga ya. Nah, memang banyak hal yang perlu kita pelajari di sini ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki kebun sawit ya, saya sarankan kita belajar saja di sini ya.
Jadi banyak hal-hal yang perlu kita pelajari juga di sini bersama-sama dengan petani-petani yang ada di Desa Kertamuti ini. Mungkin demikian saja ya bagi teman-teman semua. Mungkin kita akan review lagi hal-hal yang inovatif yang dilakukan oleh kawan-kawan di Desa Kertamukti ini. Mungkin kita akan bisa banyak belajar di sini ya, terutama untuk tanaman perkebunan sawit. Jadi demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.